namun mulai terlupakan. Apa nih? Yang pertama, The Dream Devil. Di dalam mimpi. Seorang player Minecraft bernama Uma membuat world baru di Minecraftnya dan menyalakan bonus chest. Lihat creepypasta. Di awal spawn, anehnya ia tidak melihat ada bonus chest di sekitarnya. Bahkan saat ia berkeliling sampai hari sudah menjadi malam. Oke. Mengira kalau Minecraft berubah, Uma pun membuat world baru lagi dengan Kayaknya menyalakan ngebug katanya. bonus chest kembali. Uma berhasil spawn dan akhirnya kali ini bonus chestnya muncul. Siapa nih? Namun ada yang aneh. Bonus chest tersebut Kok ada petang kayak gitu tuh? pedang bernama Emberstone Sword. Di situ Uma merasa sedikit heran karena seingatnya ia tak memasang mod apapun di Minecraftnya. Uma pun mengecek folder mod Minecraftnya dan ternyata benar, tidak ada satupun mod di dalamnya. Ketika Uma memasuki world-nya lagi, tiba-tiba saja Lah. ada sebuah Buku apa nih cuy? lembarnya. Dan saat dibuka, Kok merah-merah gitu ya? tuliskan kamu akan dihantui. You will be Ketika Uma selesai membaca buku itu, autumn. hujan pun turun dengan petir yang Cuy, menyambar berkali-kali. petirnya bisa gitu ya kan? Kelap-kelip. Akan tersambar petir. Di sini juga hujan ya kan? Cari sebuah tempat untuk berlindung. Oke. Di perjalanan, ia menemukan Kalian lihat buah video apel ini besar saat yang hujan-hujan ada di aja ya pohon. kan? Di situ, Uma juga menemukan buah lainnya. Namun ia segera membuang apel tersebut karena dia menyadari bahwa apel tersebut ada apa tuh memiliki tadi? bercak darah. Bentar. Yang dimana pasti ada hal gak beres di balik apel tersebut. Oke. Saat menemukan goa dan masuk ke dalam, Nah, ini ia tadi malah ada melihat kayak ada sosok redstone torch hitam dan tuh. sebuah kasur yang berada di ujung goa. Karena ingin mengakhiri hujannya, jadi Uma pun memutuskan untuk tidur saja di kasur itu. Namun saat terbangun, ia terkejut karena berada di biome aneh yang sepertinya tidak pernah ditemukan oleh player Minecraft sebelumnya. Penasaran dengan apa yang ada di biome itu, Uma pun Bayam biru cuy, apa nih bayam biru? Lah. Ada ledakan kayak apa lah? Tiba-tiba hilang dari hotbarnya. Oke. Dan ketika Uma berbalik, pedangnya bisa hidup dan bergerak melayang Oh my dengan god. sendirinya. Bisa gitu ya kan? Di situ, Pedangnya ada darah kayaknya. menunjukkan jalan Mungkin sih ada beberapa saat yang setelah mana ya? berjalan, pedang itu berhenti dan kembali menjadi pedang biasa. Pedang biasa. Saat Uma mengambil pedangnya, tiba-tiba saja ada monster bermata satu yang muncul Wah, dari anjay. balik pohon. Sepertinya pedang itu memberitahu Uma bahwa Uma harus membunuh monster itu. Membunuh Karena Uma monsternya. merasa belum cukup kuat melawan monster itu, Uma Oke. kabur dan Lari, kabur ya kan? dari kejaran Oke, kabur. Oke, ngilang. Uma melihat ada Nah, ngapain nih? warna merah. Uma yang penasaran mencoba mengambil airnya menggunakan ember. Oke. Setelah Darah ya kan? Uma lanjut berkeliling Diambil. dan ia menemukan struktur Atau lava. aneh seperti Lava nggak tiang gitu? kecil yang dikelilingi pagar besi. Ketika Uma memencet tiang tersebut, ia tiba-tiba terjatuh dan malah berada di biome lain. Yang tidak lain adalah biome permen. Merasa kalau biomnya semakin menarik untuk dijelajahi, jadi Uma permen, pun cuy. lanjut saja Wah, lucu mengeksplor banget ya. biome permen tersebut. Oke. Saat sedang mengeksplor biome itu, ia melihat sebuah rumah permen. Di rumah itu ada tembok coklat permen. yang warnanya sedikit gelap. Yang ternyata itu adalah jalan masuk ke dalam rumahnya. Kayak Dan kayu. di situ hanya ada satu kasur di pojokan. Ketika Uma melihat ke jendela hijau, Uma melihat monster itu lagi. Kaget cuy. Uma pun ketakutan dan refleks langsung tidur di kasur. Tapi saat ia tidur, seperti ada banyak asap racun yang membuatnya pusing dan akhirnya terlelap lagi. Dan saat terbangun, Uma kembali di goa awal dan sudah ada monster itu di depannya. Jadi sebenarnya kasur yang terdapat di rumah permen itu adalah jebakan yang dibuat oleh monster itu. Agar monster itu bisa memakan jiwa-jiwa player. Dan sebenarnya monster tersebut adalah monster yang cuma ada di dunia
dunia mimpi, yaitu Bayom Biru dan Bayom Permen. Tapi dikarenakan Uma berkali-kali terkena jebakan yang dibuat oleh monster itu, seperti air merah yang ada di Bayom Biru, jebakan menuju Bayom Permen, dan kasur beracun, itu membuat monster tersebut terbawa ke Overworld dan bebas menguasai Overworld. Kalau kalian bertanya dari mana kasur yang ada di Goa Overworld, kasur itu berasal dari pedang merah yang hidup itu. Yang sebenarnya pedang hidup itu sedang meminta bantuan ke Uma untuk membunuh monster mengerikan itu. Tapi sayangnya Uma gagal dan malah membuat monster mengerikan itu berpindah ke Mata merah Overworld. ya kan? Kalian pikirin aja kalau ada ternyata ya kan? Yang kedua, Mysterious Presence. Misterius Dua orang player Minecraft bernama Julian dan temannya Kellan adalah sahabat baik di dunia nyata. Dan saat ini mereka sedang bermain survival bersama-sama. Di awal spawn ditunjukkan kalau mereka mendengar ada suara hewan namun tidak melihat adanya hewan di sekitar mereka. Seakan-akan semua mob di world-nya menjadi invisible. Takut akan zombie menyerang di malam hari, mereka pun segera membuat rumah kecil dari dirt. Setelah membuat rumah, mereka baru sadar kalau belum memiliki kasur karena hewan di world-nya menghilang semua. Tak punya pilihan lain, jadi mereka memutuskan sembunyi saja di rumah untuk satu malam. Namun di tengah malam, Julian dan Kellan seperti digeser oleh suatu mob invisible di rumahnya. Setelahnya, Julian dan Kellan tiba-tiba mendengar ada suara seperti anjing menggonggong dari luar rumahnya. Kellan yang penasaran akan hal itu memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari sumber suara tersebut. Karena takut ditinggal sendirian, Julian pun terpaksa ikut Kellan keluar dari rumah. Kalian baca sendiri lah. Ketika berada di hutan, mereka terkejut saat melihat ada anjing bermata putih yang sedang diam, lalu tiba-tiba bergerak mengejar mereka. Itu Merasa adalah sedang diburu oleh anjing tersebut, mereka pun kabur Herobrine. masuk ke dalam goa terdekat. Namun saat berada di goa, Kellan jatuh ke lubang yang tiba-tiba Jatuh. tertutup begitu saja. Di situ Julian memanggil temannya di chat, tapi tidak ada jawaban darinya. Julian yang khawatir mencoba untuk menelpon Kellan lewat WhatsApp. Namun setelah mencoba beberapa panggilan, teleponnya tak kunjung diangkat. Oh my god. Terus 얼마 전 우리는 하나의 목표를 가지고 lihat 등장했습니다. lihat ini ya kan? 우리는 또 그런 인간 몸에 기생하며 살아갈 수밖에 없는 Kalian 존재. selimutan dulu lah ya. Ini kok bisa kayak gitu ya? Setelahnya, Julian pun memutuskan untuk lanjut bermain saja. Saat keluar dari goa dan berkeliling di atas bukit salju, ia melihat ada domba yang terkubur di bawah tanah, yang hanya menyisakan kepalanya saja. Di situ ia mencoba untuk menggali salju-salju di situ, tapi sepertinya domba itu benar-benar terkubur di dalam sana. Karena Julian mulai takut, ia pun segera kembali ke rumahnya. Namun saat masuk ke rumahnya, ia melihat sebuah foto yang memperlihatkan di depan pintu rumahnya ada sesuatu. Dan ternyata di depan pintu rumahnya sudah ada anjing mata putih itu yang tiba-tiba menghilang. Di situ, ia pun langsung menghancurkan painting itu dan menaruhnya di jas. Tak tahu apa yang terjadi, jadi ia pun mencoba keluar rumah. Namun sekarang sudah banyak hewan di depan rumahnya. Dan tiba-tiba hewan tersebut mati tanpa alasan yang jelas. Setelah kejadian itu, Julian langsung mengambil daging-daging yang berserakan untuk merapikan sekitaran rumahnya. Dan ia langsung masuk ke dalam rumahnya untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba layarnya menggelap semua. Dan Julian merasakan hawa yang tidak enak. Dan benar aja, di situ ia mendengar suara-suara seperti kaki-kaki yang diseret, domba dan sapi yang suaranya menyeramkan, dan bahkan lolongan serigala. Di situ ia ingin kabur, tapi anehnya ia hanya bisa menggerakkan layarnya ke kanan dan kiri.
Kemudian ia bisa melihat pintu di Minecraft-nya yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Namun di situ tidak ada siapa-siapa. Dan kemudian game Minecraft-nya bergetar, lalu muncul asap hitam pekat yang sangat gelap. Julian melihat di luar rumahnya ada 2 pasang mata putih serta senyuman menyeringai yang berkedap-kedip di balik kegelapan itu. Setelah kedipan itu berlangsung cukup lama, layarnya Julian menjadi sangat-sangat gelap. Dan di kegelapan itu, ia bisa mendengar suara sesuatu sedang mendekat. Wah. Sumpah Dapat kaget tuh. disimpulkan, sepertinya anjing itu adalah anjing pembantai yang suka membunuh apapun yang ada di sekitarnya. Lukisan kan matanya putih, bisa berubah jadi lukisan Yang ketiga, hewan. Giant in the Distance. Diawali dengan seorang pria bernama Kelvin yang sedang bermain survival single player di world-nya sendiri. Setelah ia bermain beberapa waktu, tidak ada kejadian aneh apapun. Sampai akhirnya ketika Kelvin menemukan tempat yang sudah hancur. Ia merasa sedikit heran karena seingatnya tidak pernah ada creeper yang meledak di sana. Di situ, Kelvin mengganti difficulty-nya ke peaceful hanya untuk berjaga-jaga. Esok harinya saat Kelvin bangun dan keluar rumah di pagi hari, ia melihat kalau pintu rumahnya tertutup dengan sendirinya. Mengira kalau pintunya nge-glitch, jadi ia lanjut saja berjalan memining coal. Setelah memining beberapa coal, ia menemukan ada pohon yang hancur. Tapi kali ini cuman bagian atasnya aja. Kelvin pun sadar kalau ini bukanlah perbuatan dari creeper. Ketika Kelvin dalam perjalanan pulang pada malam hari, tiba-tiba saja ia melihat sesuatu di belakangnya. Karena agak panik, Kelvin pun cepat-cepat kembali ke rumahnya lalu pergi tidur. Keesokan harinya, Kelvin kembali mengecek tempat di mana ia melihat penampakan sebelumnya. Namun nampaknya tidak ada apapun yang janggal di sana. Kelvin berjalan lebih jauh dan melihat-lihat gunung salju yang ada di sana. Di atas itu, ia melihat ada bayangan hitam yang ngebak di pulau melayang. Beberapa saat kemudian, sekilas Kelvin seperti melihat ada penampakan besar di kejauhan yang tiba-tiba menghilang. Sedikit takut, Kelvin pun sembunyi di gua kecil. Karena hari sudah malam, jadi ia menyudahi perjalanannya dan kembali ke rumah untuk pergi tidur. Esok harinya, Kelvin mengeksplor sekitaran rumah dan mengambil beberapa wool dari domba yang ada. Tidak hanya itu, ia juga baru sadar ada goa di dekat rumahnya yang cocok untuk dijadikan base nantinya. Ritual. Di saat Kelvin berjalan lagi, ia melihat ada sebuah village. Ia pun langsung mendatanginya dan meluting isi chest di village tersebut. Setelah meluting village itu, Kelvin baru menyadari kalau di sana ia tidak melihat satupun villager yang muncul. Kelvin mencoba mencari villagernya, namun tiba-tiba ia melihat ada satu rumah villager yang hancur, seperti ada yang menghancurkannya. Tak sempat pulang karena sudah malam, jadi ia pun mencoba beristirahat di village saja. Namun anehnya ia tidak bisa tidur, karena ada monster di sekitarnya. Kelvin bingung dengan hal itu, karena jelas-jelas ia sedang berada di mode peaceful. Ketika Kelvin berkeliling ke rumah-rumah, sekilas ia melihat penampakan hitam besar lagi. Abu-abu. Kelvin yang takut kemudian berdiam di gereja villager supaya aman dari bahaya, sambil memencet tombol F5 di keyboardnya. Kelvin berdiam di sana sampai pagi hari. Ia pun membuat kasur lagi dan berencana untuk tidur di village itu supaya aman. Beberapa menit kemudian, Kelvin melihat ada 4 grass block yang menghilang di beberapa tempat. Ia pun kaget saat menyadari kalau mungkin itu adalah jejak kaki dari penampakan besar yang sebelumnya ia lihat. Bahkan tempat-tempat yang hancur sebelumnya tidak lain dikarenakan oleh sosok besar tersebut.
Setelah dilihat-lihat, jejak itu ternyata menghilang di suatu tempat. Yang berarti sosok besar itu bisa saja punya kekuatan menghilang atau bisa saja lompat ke tempat yang jauh. Dari kejadian-kejadian yang Kelvin alami, ia yakin kalau itu adalah perbuatan dari entiti Giant Alex. Di malam hari, sosok besar itu muncul lagi di balik pepohonan. Dan semakin terlihat jelas kalau sosok itu benar-benar hitam. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang lagi. Lah, buset. Merasa takut, Kelvin pun kembali ke gereja dan tidur di situ. Esok harinya, Kelvin menjelajah sekitar lagi. Dan ia merasa kalau jejaknya semakin bertambah banyak. Di saat Kelvin baru saja selesai menggali ke bawah tanah untuk sembunyi, ia keluar dan terkejut melihat kalau gereja di situ sudah hancur. Merasa kalau tinggal di gereja sudah tidak aman, jadi ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun saat Kelvin melihat rumahnya, ia kaget kalau rumahnya juga sudah hancur. Tidak mempunyai pilihan lain, ia pun memutuskan untuk menjadikan goa yang sebelumnya ia temukan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat bersembunyi. Di situ ia juga menyiapkan jalur emergensi supaya sosok besar itu tidak akan mudah menangkap Kelvin. 3 hari kemudian, Kelvin baru join lagi ke server karena sibuk dengan urusannya di dunia nyata. Ia juga mengajak temannya yaitu Balgo untuk join ke server dan bersama-sama menyelidiki sosok besar tersebut. Di saat mereka berada di atas, Balgo bilang kalau ia melihat sosok besar hitam bergerak di bawah sana. Namun sayangnya jarak pandang mereka kurang jauh untuk bisa melihat lebih jelas. Saat Balgo mendekat ke tempat ia melihat sosok itu, tiba-tiba di chat muncul tulisan kalau Balgo sudah tidak ada lagi. Ketika Balgo mencoba join kembali, ia tidak bisa masuk, bahkan saat mencobanya berkali-kali. Karena takut bermain sendirian, jadi Kelvin pun memutuskan untuk tidur di dalam goa saja. Namun sayangnya ia tidak bisa tidur lagi karena ternyata sosok besar tersebut sudah ada di dekatnya. Karena penasaran, ia pun mengecek keluar. Dan di situ ia melihat kalau sudah ada 2 sosok hitam besar. Kelvin pun pergi ke tempat lain dan berdiam di situ hingga pagi tiba. Di pagi itu, Kelvin merasa kalau komputernya sedikit agak nge-lag. Ia pun segera berlari ke tempat lain dan melihat kalau ternyata sosok besar itu bisa teleport dengan cepat. Ketika Kelvin berlari sampai ke gunung salju, Minecraft-nya terasa sangat patah-patah. Yang ternyata para sosok besar itu telah menunggunya di sana. Oh my god. Oh my god. Coach, gimana? Allah. OTW. Bosen. Sekarang waktunya Lanjut, getaway. lanjut creepypasta ke Yang keempat, Ignorant Evil. Ada seorang player Minecraft bernama Tucker yang mengajak temannya yaitu Kason untuk join dan bermain bersama ke dalam world-nya. Saat itu, mereka sedang berada di dalam mode kreatif dan berada di suatu village. Di situ, Tucker bercerita ke temannya bahwa alasan ia mengajaknya ke world-nya karena Tucker melihat kejadian yang cukup aneh di world-nya. Setelahnya, Tucker pun menunjukkan ada sebuah pintu rumah villager yang kebuka tutup dengan sendirinya. Kason yang melihat hal itu pun terkejut, karena setelah diperiksa, pintu tersebut ternyata tidak memakai redstone atau benda apapun yang membuat pintunya bergerak sendiri. Tak hanya itu, Tucker juga menunjukkan keanehan lainnya, di mana saat ia menjatuhkan itemnya ke tanah, tiba-tiba itemnya menghilang, seperti ada yang mengambilnya. Kason yang masih tak percaya mengira kalau ada player lain yang memakai efek invisible. Padahal jelas-jelas kalau dilihat dari list player, gak ada siapapun di world itu selain mereka berdua.
Beberapa saat kemudian, Tucker dan Carson baru menyadari bahwa di village tersebut tidak ada tanda-tanda keberadaan villager. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba muncul sebuah bangunan aneh yang bentuknya kotak memanjang ke atas. Apa tuh? Tucker dan Carson yang penasaran mencoba memeriksa sekeliling bangunan itu. Merasa kalau tempat itu benar-benar menarik, jadi akhirnya mereka pun Menarik, masuk ke Bapak, dalam kok bangunan menarik? tersebut. Dengan memakai efek night vision supaya penglihatannya tidak terlalu gelap. Sesampainya di atas, mereka menemukan adanya chest yang berisi sebuah buku bertuliskan "Aku datang untukmu". Di saat Tucker memeriksa bukunya lagi, tiba-tiba saja bangunan yang ada di situ menghilang atau rubuh. Dah. Melihat beberapa kejadian aneh tersebut, Carson merasa diprank oleh Tucker. Ia berkata bahwa ada orang lain selain mereka di sana. Namun di situ Tucker langsung menunjukkan list player dan ternyata hanya ada mereka berdua di wall tersebut. Karena Tucker dan Carson mulai merinding, jadi mereka pun memutuskan keluar dari wall dan lanjut bermain esok hari. Di malam harinya, Tucker tidak bisa tidur karena ia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di world Minecraft-nya. Jadi ia pun mencoba mencari informasi di YouTube mengenai hal itu. Ya kan? Esok harinya, mereka pun masuk lagi ke dalam world tersebut. Tucker yang telah mencari info di YouTube pun jadi yakin kalau pasti ada hacker yang masuk ke dalam world mereka. Hacker dah. Namun setelah Tahu mengatakan hal itu, dari tiba-tiba mana nih? saja muncul tulisan merah di chat. Lihat di Kau YouTube. akan diburu. Loh. Setelah itu tiba-tiba world mereka jadi nge-lag dan lapisan Lah, lah, blok-blok lah, ada lah, di lah, worldnya lah, perlahan menghilang. Loh. Kok gitu Karena ya? komputernya nge-hang, jadi Tucker dan Carson pun menekan Alt F4 di keyboardnya. Carson yang mengalami kejadian itu menyebabkan Minecraft-nya jadi rusak. Jadi ia pun tidak bisa masuk ke dalam world-nya. Tapi untungnya Tucker masih bisa lanjut bermain. Karena hal itu, Tucker pun inisiatif memperlihatkan gameplay Minecraft-nya ke Carson lewat share screen Discord. Setelah Tucker masuk lagi ke dalam world-nya, inilah yang dilihatnya. World-nya sudah hancur lebur, hanya menyisakan or-or dan pulau village saja. Ketika sedang melihat or-or itu, tiba-tiba saja ia terteleport ke Nether. Tucker yang keheranan mencoba tetap melanjutkan permainannya. Anjay. Dan di situ Nether ia tuh melihat fortress dari kayak kejauhan. neraka. Ia pun masuk ke dalam fortress tersebut. Di situ Tucker mencoba melihat-lihat sekitar fortress. Namun anehnya, ia tak menemukan satupun mob di sana. Sumpah udah dibunuh semua cuy. Yalah. Suara apa itu? Ketika Tucker sedang mengawasi sekitarannya, tiba-tiba keadaan menjadi gelap. Cuy, Dan sekilas labirin. muncul sosok menyeramkan lalu menghilang kembali. Sumpah. Tucker yang ketakutan itu mencoba Gua menenangkan juga dirinya. takut. Namun ternyata ia sudah masuk ke dalam jebakan entity tersebut. Yang kelima, Beware Free Server. Diawali dengan seorang player bernama Hypen yang diajak main ke server Minecraft gratis milik temannya. Kalian yang Saat itu, maunya temannya horor-horor, Hypen yaitu Tilas gua bercerita langsung kalau ia kehilangan satu kambing yang ada di kandangnya. Tilas merasa keheranan karena saat itu ia sudah yakin sekali telah menutup apa?